Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa heran melihat kenyataan bahwa busana muslim yang ada di Indonesia 99% berasal dari Cina. Kenapa Menteri Keuangan Purbaya heran? Sebenarnya gue sih tahu Pak Purbaya tuh nggak heran. Dia kan orang pintar, tahu itu. Kenapa industri tekstil konveksi Cina merajai di Indonesia. Nah, buat kalian lulu pada yang nggak tahu, ini gue jelasin ya. Sebenarnya ini ada perjanjian entah tertulis atau tidak tertulis antara pelaku usaha atau pejabat di Cina dengan pembuat kebijakan, oknum-oknum pejabat pembuat kebijakan di Indonesia. Ini diawali dari pemerintahan rezim Jokowi. Jokowi sengaja membuat pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dengan biaya utang dari Cina. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melancarkan arus barang impor dari Cina. Impor apa aja? Mulai dari peniti, kacamata, topi, apa tuh? Tekstil, sayur, buah, mobil dan sebagainya. Itu sengaja dibuat infrastruktur, dibangun dari bandara langsung menuju sentral-sentral penampungan produk barang impor Cina. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana ini supaya barang impor dari Cina menguasai? Nah, ini juga nih, ada pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat pembuat kebijakan. Itu berpikir begini, kalau hanya mengandalkan industri produk lokal, terutama busana muslim dari Indonesia, paling mereka tuh nggak dapat apa-apa gitu. Mereka cuma dapat pemasukan pajak, mungkin dari pajak produksi. Tapi kalau barang impor masuk, mereka itu satu, selain dapat pemerintah negara dapat pajak impor, mereka ini oknum-oknum pejabat bejat ini juga nih dapat fee komisi dari impor. Itu yang mereka kejar itu. Mereka makin kaya dengan barang impor. Dan yang ketiga, ini juga terkait, mungkin ada perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Industri atau produk pelaku usaha lokal di bidang garment, tekstil atau konveksi itu sengaja dibiarkan bangkrut. Caranya, para pelaku usaha lokal ini tidak diberikan pinjaman oleh perbankan dengan berbagai alasan. Nah, akibatnya mau nggak mau usaha lokal, UMKM lokal bangkrut, mati kutu. Nah, itulah bejatnya kelakuan oknum-oknum pejabat pembuat kebijakan di Indonesia ini. Maka jangan heran
bukan hanya busana muslim saja yang tergilas oleh produk dari Cina. Semua sektor industri juga tergilas dari Cina. Nah, kita harus dukung nih Kementerian Keuangan melalui Pak Purbaya Yudi Sadewa telah menggelontorkan dana ratusan triliun ke Bank Himbara. Dengan demikian kita harapkan pinjaman lebih mudah, bahkan bunganya harus dinolkan. Kalau bisa tanpa bunga, biar ekonomi swasta besar maupun kecil, UMKM bergerak, berusaha, maju, mengalahkan produk-produk impor dari Cina. Oke, gitu aja bos. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.